Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Givi F. Givia MKom. Kami dari kelompok 3 dengan saya Maliatu Fitria akan mempresentasikan tentang evolusi teori kognitif sosial karya Albert Bandura 2005 pada mata kuliah Desain Pembelajaran. Latar belakang Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, kota kecil di Alberta, Kanada. Dia mendapat gelar BA dari University of British Columbia, kemudian MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari Universities of Iowa. Dia ikut magang pasca doktoral di Wichita Guidance Center pada 1963 dan kemudian bergabung di Stanford University. Pada tahun 1969 sampai 1970, dia sempat di Center for the Advanced Study in the Behavioral Science. Bandura kini menjabat sebagai David Starr Jordan Professor of Social Science di Fakultas Psikologi di University Stanford. Saat di University of Iowa, Bandura membaca buku Social Learning and Imitation karya Miller dan Dollar pada tahun 1941. Penjelasan tentang belajar sosial dan imitatif, Miller dan Dollar mendominasi literatur psikologi selama lebih dari 2 dekade. Baru pada tahun 1960, Bandura mulai menulis rangkaian artikel dan buku yang menentang penjelasan lama tentang belajar imitatif dan memperluas topik itu apa yang kini dinamakan belajar observasional. Teori kognitif sosial. Disebut teori kognitif sosial karena ia menekankan fakta bahwa hampir semua informasi kita peroleh dari interaksi kita dengan orang lain. Kemudian manusia sebagai organisme yang dinamis dalam memproses informasi dan sebagai organisme sosial. Belajar secara langsung atau tak langsung, kebanyakan proses belajar biasanya melibatkan orang lain dalam setting sosial. Berdasarkan observasi dan interaksi dengan orang lain, inilah kognisi, termasuk standar performa dan penilaian moral, terus berkembang. Kemampuan manusia untuk membuat simbol membuat mereka bisa mempresentasikan kejadian, menganalisis pengalaman sadarnya, berkomunikasi dengan orang lain yang dipisahkan oleh jarak dan waktu, merencanakan, menciptakan, membayangkan, dan melakukan tindakan yang penuh pertimbangan. Dalam teori kognitif sosial ada beberapa tahapan. Yang pertama ada atensional, retensional, kemudian pembentukan perilaku, dan motivasional. Proses atensional adalah sebelum sesuatu dipelajari dari model itu harus diperhatikan. Ada 2 hal yang mempengaruhi pengamatan. Yang pertama ada kapasitas sensori seseorang, yang kedua karakteristik model. Proses retensional adalah agar informasi yang sudah diperoleh dari observasi bisa berguna. Informasi itu harus diingat atau disimpan. Informasi disimpan secara simbolis melalui 2 cara. Yang pertama imajinasi, yang kedua verbal. Proses pembentukan perilaku menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa. Yang kedua, seseorang mungkin sudah belajar lewat pengamatan atas monyet cara melompat bergelantung dari satu pohon ke pohon lainnya dengan menggunakan ekor. Namun ia jelas tidak akan meniru perilaku si monyet. Itu karena manusia tak punya ekor. Teori motivasional. Yang pertama, menyediakan motif untuk menggunakan apa-apa yang telah dipelajari. Yang kedua, seseorang pengamat dapat belajar cukup dengan mengamati konsekuensi dan perilaku orang lain, menyimpan informasi itu secara simbolis, dan menggunakan jika perilaku itu bisa bermanfaat baginya. Manusia pada hakikatnya memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan menggunakan simbol-simbol, kemampuan memikirkan masa depan, kemampuan vikarius atau mengamati perilaku orang lain, kemampuan mengatur diri, kemampuan merefleksikan diri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.